Oke. Nah ini Stanza 1. stanza 1 ya. Mhm. Stanza 1 ada 6 bait ya, ada 6 ayat. Nah saya harus tulis bahasa Inggris saya karena aslinya itu bahasa Inggris gitu ya. Saya terjemahkan, dia bilang sang induk abadi terbungkus dalam jubahnya yang tak pernah terlihat. Jadi sing tadi telah terlelap sekali lagi selama 7 keabadian. Nah, kira-kira apa tuh artinya? Jadi ada akar, ada induk yang abadi, dia terbungkus dalam jubah yang nggak pernah kita bisa lihat, dan dia lagi terlelap, lagi tidur, sekali lagi, artinya bukan pertama kali dia tidur, selama 7 keabadian. Kira-kira gitu kan? Karena ini simbolisme ya. Nah, ini saya tidak berpretensi bahwa saya tahu segalanya ya, makanya kita ada diskusi ini. Pengetahuan saya sama dengan kawan-kawan di sini, bahwa saya tahu segalanya ya, saya nggak pernah baca dulu ini ya. Tapi kalau kawan-kawan punya intuition, gitu ya, apa maksudnya ini, silakan sampaikan. Jadi kalau kawan-kawan punya, jadi sang induk abadi, apa maksudnya ini, silakan sampaikan. Itu bukan pribadi. Jadi sang induk abadi, dia juga bukan pribadi, non kepribadian. Jadi dia bukan pribadi, dia bukan non pribadi. Dia juga bukan ya non kepribadian. Dia simbol dari pribadi, dia bukan non pribadi. Jadi ya dia simbol di atas Tuhan dari, itu konsep mereka yang ada tuh realitas. Jadi realitas di atas Tuhan itu konsep mereka yang ada tuh realitas. Kalau di buku biru di paper 106 dulu saya ingat bahwa kenapa kita nggak bicara realitas. Kalau realitas yang kita tahu, manusia tahu cuma 4%. Dan 96% yang kita realitas yang kita tahu, manusia tahu cuma 4%. Eternal parents itu adalah simbol dari realitas. Eternal parents itu adalah jadi semua realitas itu ada dari realitas akar dari segala yang ada. Jadi semua realitas itu ada di sini. Jadi belum ada Tuhan nih di sini, artinya kan? Belum ada Tuhan belum. Jadi belum ada Tuhan nih di sini, artinya kan? Belum ada Tuhan belum. Jadi belum ada Tuhan belum. Hashim, Pak Gibra, Belum. Belum. belum ada Tuhan. Jadi dalam istilah esoterik teosofi, ini adalah akar kehidupan. Sifatnya absolut. Jadi sumber dari yang non manifestasi. Kalau istilah ininya para Brahman. Kita harus tahu ya istilah-istilah ini ya. Mungkin kawan-kawan dari Bali familiar nih. Ini Jember nggak ada ya sama? Iya, saya Prof. Ada, Prof. Ada. Para Brahman apa tuh? Kiai Jember? Kalau Brahman tuh maknanya ya Tuhan itu sendiri, Prof. Ya, ini sebelum Tuhan itu termanifestasi. Para Brahman. Sumber Para kesadaran dia. Bisa dinyatakan kesadaran dia, Brahman itu, Prof. Oh ya, kalau dia itu kesadaran itu hanya bisa ada kalau ada wadahnya, Pak. Iya. Ya. Makanya di situ dijelaskan sebelum adanya Brahman atau sebelum bisa disebutkan Brahman itu dia tuh dipecah menjadi dua, Prof. Ya. Menjadi Saguna Brahma dan Nirguna Brahma gitu. Yang bisa dibahas itu hanya Saguna Brahmanya, Prof. Karena dia di situ ada bentuk. Ya. Seperti itu, Prof. Jadi apa namanya Seguna sama Saguna Brahma, Seguna Brahman dan Nirguna Brahma. Oh, nir yang nggak bisa dibahas ya, nirgama. Ya, nir yang nggak bisa dibahas. Ya, ada juga istilah nirgama ya. Ya, agama dan nirgama. Jadi yang nggak bisa dibahas yang nirnya ya. Iya, Prof. Nah, di sini kita akan membahas nirnya. Nirgamanya ya, nir Brahmannya, para Brahmannya. Jadi ada satu sumber yang non manifest belum termanifestasi, realitas saja tapi belum termanifestasi dalam pengertian kita.
Dia bukan Tuhan yang mencipta dalam pengertian agama populer. Jadi betul-betul satu keberadaan aja, sesuatu yang ada. Nggak ada bentuk, nggak ada nama, nggak ada kehendak. Jadi mungkin ini namanya Nirbrahman ya. Jadi Nirguna Brahma. Nirguna Brahma. Nirguna Brahma ya. Jadi dia nggak ada Ya. bentuk ya. Nggak ada bentuk. Iya, Prof. nama. Ya, Prof. Ini ajaran Hindu nih, Pak. Ya. Dan di buku biru itu diakui itu, yang Hindu itu hampir sempurna. Sudah hampir, tapi diselewengkan oleh para pendeta. Silakan. Ke Maksud. presentasi berikutnya, slide berikutnya, Prof. Prof, Ya, komen Prof. ya. Prof, ini di budaya Tiongkok ya, ada yang namanya Wuci. Pernah dengar belum, Prof? Pernah, Ya, ini saya bacain ya. pernah. Wuci adalah konsep yang sangat penting sebagai asal mula dari segala sesuatu, bahkan sebelum munculnya Tai Chi. Nah, mungkin itu yang dimaksud, Prof. Ya, jadi gini bro, kita kan kalau di konsep Tiongkok Cina itu kita suka mengenal yin dan yang kan. Nah, Sebelum yin dan yang lahir, itu ada Tai Chi. Ya, Bukan, ada Prof. Kalau ada Tai Chi, ada Wuci bro. Ya, sebelum Jadi yin yang Wuci itu dia nggak ada kutub, nggak terbatas. Dia ketiadaan batas polaritas. Betul Pak? Belum ada dualitas Pak. Belum ada betul, yin dan betul. yang. Dia kekosongan murni, keberadaan murni. Dia Wuci, itu kekosongan, Tai Chi, baru tetapi yin yang. Ya, Wuci, Tai Chi, yin yang. Betul Pak, Wuci. betul. Dia itu kutub tertinggi. Jadi itu kehendak untuk menjadi, tapi belum jadi. Nah, ketika ada Tai Chi, kemudian dia membelah jadi yin dan yang, dua prinsip kosmik. Sama Pak prinsipnya Pak. Kalau Nah, Tao bicara atau Tai Chi, Dao bro. ada di mana itu? Nggak kan, saya sering di filsafat Cina atau di apa ya ajarannya itu ada Tao, ada Dao gitu. Cuman saya belum ya Itu gambaran utuhnya belum dapat. cara pengucapannya aja Kang Topan, Tao, Dao, Mungkin ya. sarwa kene. Gimana? Yang kawan maksud bukan, kita kan tadi bicara soal Wuci. Tadi kan kita bicara Wuci, Tai Chi, sama yin yang. Lalu ditanya kalau tahu posisinya di mana gitu. Iya betul. Tahu ya. Tahu itu lebih tua lagi dari Wuci Pak. Lebih ke hukumnya ya mungkin. Dan tahu itu definisinya kan ya nggak bisa dilihat dia, ya nggak bisa dipahami oleh pikiran. Asal mula dari segala asal mula. Dia itu sang induk abadi. Oke. Nah, dari si tahu ini yang segala sesuatu muncul kekosongan murni yang namanya Wuci. Jadi Wuci itu manifestasi pertama dari tahu sebagai potensi murni. Ya, Wuci itu keadaan pragerak, hening, tak terbatas, kosong, tapi penuh kemungkinan. Asalnya dari tahu. Nah, gerakan pertama dari Wuci itu Tai Chi, yang disebut Fohat, Pak. Oke. Paham ya analoginya kan? Baru Iya. lahir kan. Tao, Wuci, Tai Chi, Pohat. Oh ya, Tai Chi sang Pohat induk ya. abadi. Betul ya Pak Hasin? Betul. Iya betul. Cuma konsepnya tahu dengan Wuci tuh menurut saya mirip ya. Cuma kalau tahu kan banyaknya di sama Kita kan bicara dari sisi kosmologis, Pak. Jadi tahu itu atau Dao ya, itu asal mula dari segala asal mula. Itu dulu. Itu sang induk abadi itu tahu sebenarnya, bukan Wuci. Dia nggak bisa didefinisikan, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipahami. Ya. Nah, kalau di tahu yang dapat dijelaskan itu kalau misalnya namanya bukan tahu, Pak. Tahu itu nggak bisa dijelasin. Kalau tahu yang dapat dijelaskan tadi sama dengan
nirguna Brahman ya. Kalau yang bisa dijelaskan namanya set ya, set apa namanya Brahman. Kalau Ya, yang nggak dijelaskan nirguna Brahman. Nah, analoginya kalau di Cina itu Tao yang dapat dijelaskan itu bukan Tao yang abadi kok. Kalau Lao Tzu bilang Tao Te Ching namanya, Tao Te Ching ya, Tao I Ching atau Tao Te Ching saya lupa ya. Nah, dari Tao itu muncul kekosongan murni. Orang selalu bilang ada kekosongan murni, enggak. Sebelumnya ada Tao, ada Sang Hindu. Wuci itu kekosongan murninya, Pak. Dia bisa didefinisikan. Kenapa? Karena dia manifestasi pertama dari Tao sebagai potensi murni. Jadi potensi Ini murni. ini Nah, ini saya baca di buku nih. Ini kalimatnya gini, Profesor. Wuci adalah Tao dalam keadaan murni tanpa bentuk, tanpa gerak, belum menjelma menjadi apapun. kosong. Iya, belum menjelma menjadi apapun. Ia melambangkan sumber dari semua kemungkinan. Ya. Mirip dengan konsep kehampaan kreatif atau void dalam Betul, banyak tradisi filsafat timur. betul. Betul. Tapi Wuci itu asal dari mana? Ya, asal Wuci, karena Wuci itu kan void itu kan sudah manifestasi, Pak. Kalau tahu belum ada manifestasi. Dia keadaan sebelum gerak, pragerak, free will dia. Dia hening, nggak terbatas, kosong. Yang ada cuma opportunity, potensi murni. Sebelumnya tuh asal dari segala keberadaban itu di situ. Nanti kita akan lihat di sansa kedua. Kalau Wuci itu kan dia hening, tadi kan Bapak bilang kan hening kan Pak ya? Void, betul? Pasti. ya, Nah, nanti kita lihat di sansa kedua. Tao itu nggak hening, Pak. Tao itu tidak hening. Tidak hening tapi juga bukan tidak bunyi. Campuran dia, Pak. Nanti kita ke sansa kedua. Makanya nanti di Secret Doctrine dipecahkan. Gitu. Ya. Tapi udah dapat analoginya ya. Nirguna Brahman, lalu Set Guna Brahman, Tao, Wu, Tai Chi, ya, Yin Yang. Itu juga menjelaskan apa yang ada di makna dari presentasi ini ya, Prof. Maksudnya yang di halaman ini. Tafsir dan makna simbolis itu kan, yang Ya. barusan kita bahas. Nah, gini ya. Ini stansa ini, bro. Ini poetik ya, stansa, tapi dia penuh meaning. Jadi, sometimes kalau saya meditasinya, saya meditasi kata-kata ini. Saya rasain maksudnya apa. Ya. Maksudnya apa. Kalaupun dia lebih maju lagi, dia bikin rumusnya. Tadi kita sudah lihat ya, yang di bersatunya itu kan, dia sang induk, dia berada dalam jubah kasat mata, dia terlelap ya, buat 7 keabadian. Nah, lalu dibilang, wrapped in her ever invisible, terselubung dalam jubahnya nggak tampak. Nah, ini melambangkan keterberwujudan, misteri, tak terjangkau oleh panca indera. Jubah tak tampak itu sama dengan ketiadaan manifestasi. Kalau Wuci, itu sudah ada manifestasi. Manifestasi daripada keadaan pragerak. Manifestasi dari hening. Manifestasi dari tak terbatas. Manifestasi dari kosong, dari void, tapi penuh kemungkinan, Wuci. Kalau ini Tao, ya, apa sang induk, Tao itu, dia ketiadaan manifestasi, Pak. Belum ada alam semesta, apalagi ruang, waktu, atau energi. Kita terusin dulu ya, nanti makin lama makin jelas. Ya. Ini kalau di matematikanya mungkin kosong ya, sebelum dipangkatkan dengan kosong lagi. Kan ada 2 kemungkinan. Hasilnya itu infinite atau 1 gitu kan. Persis. Nanti lihat Pak Kun akan berhasil. Bagus deh rumusnya. Oke. Simple banget. Nah, ini yang ketiga. Dan slumber once again, telah tertidur kembali. Artinya tadinya dia bangun kan, aktif dia. Kayak kita ya, pagi kita bangun, kita aktif. Malam waktu kita tidur, kita kan nggak sadar. Betul nggak? Iya. Yang ada cuma apa waktu kita tidur? Yang menyatakan bahwa kita tuh hidup. Napas. Kita nggak sadar kita bernapas. Ada. Kita terlelap aja bernapas. Jadi tidur itu namanya tahap
laten itu tertidur lah, dorman, ya, diam, ya, dia diam, tapi hidup, dia diam tapi hidup. Nah, dia setelah tertidur kembali, once again, menyiratkan ini siklus. Jadi dia bicara di sini pendekatannya bukan penciptaan itu terjadi karena siklus, siklus. Bahwa ini jadi kalau kayak alam semesta kita dia ekspansi, lalu dia kontraksi nanti. Kontraksi, ekspansi lagi, kontraksi, ekspansi. Jadi alam semesta kita tidak kontraksi, itu sama dengan napas. Jadi napas kita mengikuti hukum alam. Kita tarik, kontraksi, kita rilis. Ekspansi itu. Kita tarik, kontraksi. Kenapa begitu? Karena hukum kosmiknya begitu, jadi cara napas kita begitu. Kalau alam semesta itu ekspansi terus, kita pasti menghembuskan napas terus, nggak pernah menarik. Ya patternnya sama ya, as above so Sama below. pattern. Kan dibilang, kalau di buku biru dibilang bahwa yang diciptakan pattern, pola. Cuma ada 12 pola. Jadi artinya ini bukan pertama kali alam semesta melebur kembali ke dalam sang induk. Jadi umur alam semesta kita udah pasti yang dikatakan 13,8 billion years itu udah pasti salah, Pak. Karena mungkin udah episode yang keberapa, yang ke sekian triliun kali, betul nggak? Ya. Mungkin saat bangun saat ini itu 13,8 billion. Ya, yang dimaksud tetesan itu kan ketika terlelap gitu, void itu terlelap, terus tapi ada potensi sehingga menetes kan. Betul. Potensi itu karena dapat titik jenuh, Pak. Ya. Keinginan Tapi akan mengalami titik jenuh. Dia akan menetes. Apakah itu memungkinkan ada tetesan-tetesan berikutnya atau tetesan itu hilang dulu baru menetes lagi gitu? Dia menetes dulu, ekspansi, ya, terjadi kesadaran, bukan terjadi kesadaran, terjadi namanya ahi, nanti ada namanya ahi, Tuhan, Radiant Chohan. Nanti terjawab kok. Kalau nggak bingung nanti, bro. Oke, siap. Tapi itu pasti terjawab, ya. Ya, Ini berikutnya ada ya. siklus, ya. Oke. Nah, ini berikutnya.